mengganggu waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemarin saya hari ini mau mewawancarai Pak Yono terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan-kebijakan universal. Jadi pertama ini saya mau tanyakan ke Pak Yono itu bagaimana Pak Yono dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak. Identifikasi itu ya, identifikasi mudah saja Bu. Sesuatu yang dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar dan yang satu salah. Menurut hukum jika kedua-duanya benar atau bisa juga dikatakan benar lawannya benar, maka dari itu hal itu dikatakan dilema etika. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana selama ini Pak Yono itu menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di sekolah, terutama untuk permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, menurut saya Bu, sebelumnya ya mengambil keputusan itu tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Yono lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang pertama saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu saya panggil yang bermasalah untuk dimintai keterangan. Apa saja ini yang Pak Yono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah dilema etika? Hal yang saya gunakan, menurut saya melakukan dialog dengan prinsip kekeluargaan ya terlebih dahulu agar dapat memunculkan solusi yang tepat atau yang baik. Ya Pak ya. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Yono dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Selama ini saya menjadi kepala sekolah SD Negeri 2 ya, tantangannya ya saya hadapi itu pengambilan keputusan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, itu tantangan yang bagi saya. Yang keenam, apa Pak Yono itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau masalah dilema etika? Maksudnya apakah Pak Yono itu ketika ada masalah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Sebagai kepala sekolah ya langkah yang tepat ya itu dengan menyelesaikan permasalahan yang secara langsung. Kalau bisa itu ya tidak usah ditunda-tunda, masalah itu diselesaikan secara langsung. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah ada orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Yono dalam membantu pengambilan keputusan pada masalah dilema etika ini? Ya, setiap permasalahan Bu itu yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah rapat dewan guru. Ini juga bisa dikonsultasikan dengan pengawas sekolah atau komite sekolah. Ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Pak Yono sampaikan, ada pembelajaran apa yang dapat Pak Yono ambil dari pengalaman sebelum-sebelumnya maupun ke pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Harus berdasarkan kesepakatan bersama yang ada, yang dihasilkan dari musyawarah. Jadi harus dimusyawarahkan, terus mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab. Terima kasih Pak Yono, luar biasa sekali Pak Yono sudah membantu saya dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang Pak Yono sampaikan itu bermanfaat pada saya dan semuanya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Seperti rencana kita kemarin, saya sudah janji dengan Bu Niken ya, mau
mewawancarai demikian terkait tentang pengambilan keputusan itu apa berdasarkan kebijakan universal. Baik, demikian begini. Yang pertama saya mau tanyakan bagaimana Uniken itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi, di mana kasus atau permasalahan itu merupakan dilema etika atau juga bisa disebut dengan rujukan moral demikian. Selama ini nih, berdasarkan pengalaman kami, kalau itu tentang kaitannya dengan norma hukum, tentunya itu ada kaitannya, ada hal yang salah dan ada hal yang benar. Tetapi kalau itu keduanya sama-sama benar, artinya itu adalah dilema etika. Untuk yang kedua nih, bagaimana Bu Niken itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Maksudnya itu pengambilan keputusan untuk masalah atau kasus yang ada dua kepentingan yang sama, Bu. Maksudnya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya kita dalam melihat segala sesuatu persoalan itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak hanya sudut pandang kita sebagai kepala sekolah saja, tetapi kita melihat sebagai sudut pandang dari rekan guru, dari PTK yang lain, sehingga dalam kita mengambil keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang sering Bu Niken lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama jelas kita harus mencari akar dari masalah tersebut. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi akar masalah tersebut, lalu kita melihat siapa saja yang terlibat, dan setelahnya kita bisa berdiskusi dengan warga sekolah. Nah, itu tadi yang saya aturkan, yaitu tim. Ada beberapa rekan guru yang sudah senior yang berpengalaman, itu bisa kita ajak sharing bersama-sama, juga dengan bapak ibu guru yang lain, semua warga sekolah bisa kita libatkan, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan kita tidak keliru. Artinya tidak ada yang dirugikan dan banyak pihak yang bisa selesai permasalahannya. Lalu Bu, yang keempat nih, apa saja yang selama ini Bu Niken anggap efektif gitu, yang dianggap Bu Niken efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah dilema etika? Tentu saja dalam mengambil keputusan itu perlu pertimbangan yang matang, tidak harus diselesaikan langsung, ya. Lalu yang efektif adalah bagaimana kita bisa mengajak atau merangkul beberapa yang terlibat itu dengan bapak ibu guru yang kita mintai solusi bersama, sehingga menghasilkan suatu kembali ke solusi lagi. Tidak ada yang tidak ada yang dirugikan dalam permasalahan tersebut. Jadi lalu Bu, yang kelima, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Niken dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam kita mengambil keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Itu pasti setiap kebijakan apapun ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Nah, di situ bagaimana kita bisa mengelolanya sehingga permasalahan yang ada itu bisa segera terselesaikan. Yang keenam nih Bu, apakah Bu Niken ini memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu? Maksudnya jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus dilema etika. Maksudnya itu apakah Bu Niken itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Jadi dan bentuknya, prosesnya itu seperti apa, Bu? Jadi kalau dalam mengatasi suatu masalah ya tentunya itu kita menimbang dulu bagaimana masalahnya itu termasuk kategori yang ringan atau kategori yang sedang ataupun berat. Kalau itu kategori yang ringan itu bisa kita sebagai kepala sekolah bisa langsung mengambil keputusan. Jadi tidak
harus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Tetapi kalau permasalahan itu cenderung ke lebih ringan dan berat, itu bagi kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru berdiskusi, menemukan akar masalah, mengidentifikasi sampai dengan menemukan solusi. Nomor 7 ini Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selalu mempermudah selama ini ketika Bu Niken menghadapi masalah atau mengambil keputusan? Tentunya untuk kita dalam menghadapi suatu permasalahan dilema etika dan sebagainya, itu berdasarkan pengalaman ya, pengalaman kita yang sebelumnya itu bisa kita jadikan acuan nanti dalam kita menyelesaikan permasalahan di kemudian hari. Lalu yang terakhir nih Bu, dari yang Bu Niken sudah sampaikan ini, pembelajaran apa yang kira-kira Bu Niken itu bisa petik dari pengalaman Bu Niken dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Semuanya berkaitan dengan waktu nih Kak Rika. Pengalaman itu adalah suatu pengalaman yang berharga. Jadi dalam kita mengambil keputusan itu tidak serta-merta menguntungkan satu pihak, tapi bagaimana semua pihak itu dapat artinya semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Jadi Terima kasih untuk waktunya. Saya bisa mengambil pembelajaran juga dari yang sudah Bu Niken sampaikan.